Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal. Dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Saya ketika melihat pertama kali melihat ijazahnya teman saya itu yang ditampilkan yang viral kemudian itu, dan tanggal situ kalau tidak salah tanggal teman saya itu ijazahnya di tanggal 5 Desember tahun 85, dan tanggal ijazahnya Pak Jokowi di tanggal 5 November tahun 85. Nah, dalam memori saya yang memang sudah banyak lupanya ini, itu dulu wisudanya tiap 3 bulan, sehingga saya waktu itu langsung, wah kalau begitu tanggal ini palsu ini, karena ini kan jaraknya cuma sebulan. Jadi saya terus nanya teman-teman saya seangkatan itu, ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika yang diwisuda tanggal 5 November tahun 85 itu, dan itu berarti bahwa sangat mungkin bahwa memang ada wisuda dan tanggal ijazah di tanggal 5 November 85 itu, sebagaimana yang ada di ijazahnya Pak Jokowi. Nah, soal nomor seri misalnya ya, di nomor seri fakultas kami ya, MIPA itu ada kode ya, fakultas ya, ada singkatan fakultas ya, dan ada nomor induk fakultas. Di situ ada tahun lulus ya. Nah, di Fakultas Kehutanan yang ada di ijazahnya Pak Jokowi cuma nomor ya, semacam nomor itu. Nah, itu dicek di ijazah-ijazah Fakultas Kehutanan yang lain ternyata sama sistem nomornya. Jadi memang rupanya di Fakultas Kehutanan pengkodean ijazah itu hanya satu nomor aja, tidak ada kode fakultas ataupun singkatan dari fakultas. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa data yang ada di bahkan ijazah yang sedang beredar itu juga sesuai dengan fakta yang ada. Bisa diduga fakta ya. Kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di Par 1 saya mau menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada meterai, dan di ijazah Pak Jokowi ada meterai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya meterai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai meterai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada meterai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya. Sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismond, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismond melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismond bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap sehingga tidak ada jejak
warna merah di atas foto, ya itu yang mau ditampilkan, ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik, ya, mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda, ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada, ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet, ya, lewat Google, ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT, ya, bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932, ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris, ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah, ya. Jadi kalau perhatikan, itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko, ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua, baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain, ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman, ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an, ya. Resmi menjadi font font yang diinstalasi dalam komputer. Di dalam komputer itu Windows, dan menjadi font default itu di tahun 92. Itu benar, ya. Tetapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat, ya. Sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda, ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama, bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya, ya. Misalnya yang seperti ini, ya. Ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu? Karena aneh argumen itu, ya. Nah, yang berikut ini ada linknya, ya. Silakan diklik lagi, ya, diklik. Ini adalah pendapat dari ahli digital forensik yang lain yang namanya kalau nggak salah Yos Sinambela, ya. Ya, dia mengatakan bahwa digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan, ya. Ini pendapat dia. Jadi saya kira sebaiknya kalau mau dihadirkan bagus juga kalau di pengadilan, kalau memang dari pihak yang mengatakan ijazah itu palsu menampilkan saksi ahlinya adalah digital forensik, maka perlu hadirkan juga digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini, ya, juga dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital, ya, bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik, ya.